Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Wahyulora, kelas 12 IPA 3. Saya perwakilan dari kelompok yang dianggotai oleh Erisa Septiandari, Lely Sulistiawati, dan Nuri Jumadila Putri. Maksud dari video ini adalah untuk mewawancarai atau mengulik informasi mengenai profesi yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Oleh karena itu, di sini sudah ada narasumber kami. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Anissa. Saya jurusan Gizi, lulusan dari Poltekkes Kemenkes Riau, dan saya bekerja di salah satu Puskesmas Kawat. Baik Kak, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai profesi yang sedang Kakak tekuni sekarang ini. Dan saya mohon kesediaan dari Kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh ya? Pertanyaan pertama, apakah bekerja sebagai ahli gizi adalah cita-cita Kakak sedari dulu? Bukan, karena waktu saya SMA, itu saya dulu cita-citanya sebagai bidan, tetapi orang tua saya bilang kalau misalnya bidan itu sudah banyak di sini. Terus untuk peluang kerja di bidan itu sangat minim. Tetapi saya berubah lagi. Saya pengen masuk di jurusan gizi di Poltekkes Kemenkes Riau. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira butuh berapa lama Kakak untuk menyelesaikan studi dan berapa biayanya? Oke, kalau untuk selama perjalanan kuliah ya, itu tuh membutuhkan selama 3 tahun. Terus untuk biaya kuliahnya, karena saya kuliahnya di tempat negeri, itu sekitar kurang lebih dari 60 juta ya selama 3 tahun. Pertanyaan selanjutnya, Kakak kan kuliah selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu gimana sih proses yang sudah Kakak tempuh dan kira-kira apa aja nih kesulitan yang Kakak alami selama menyelesaikan studi? Oke, baik. Kalau untuk kesulitannya ya, selama kita kuliah itu saya mengira di jurusan gizi itu tidak ada hitung-hitungan. Ternyata di sana lebih banyak menghitung, apalagi mencari kalori pasien, terus menyusun menu diet pasien. Karena menyusun diet pasien itu sangat berbeda antara dari penyakit diabetes dengan hipertensi, itu sangat berbeda dietnya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Kakak jadi seorang ahli gizi dan selama bekerja sebagai ahli gizi, apa saja sih suka dan duka yang Kakak alami? Oke, karena saya baru tamat kuliah, jadi saya bekerja sebagai ahli gizi ini masih baru sekitar 5 bulan. Duka saya selama jadi ahli gizi ini, yang pertama itu saya sering dibilang bidan di masyarakat umum. Yang kedua, saya kalau masyarakat umum ini juga bertanya, apa sih tugas ahli gizi? Selalu saya dibilang jadi tukang masak di dapur. Terus atau orang bilang, oh iya, kalau ahli gizi ini dia tukang antar makanan ya ke tempat pasien. Itu adalah salah satu duka saya. Terus kalau sukanya itu saya menjadi ahli gizi ini, saya berpikir, wah, ahli gizi ini kerjanya bukan hanya di rumah sakit, bukan di bagian kesehatan doang, tetapi kita juga bisa bekerja di salah satu perusahaan makanan, atau kita bisa juga membuat catering makanan, terus kita bisa bekerja di bagian pabrik makanan. Itu adalah menjadi sukanya. Terus saya juga bangga kalau misalnya pasien yang ada konsul sama saya, terutama balita yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang, itu pas bulan kedepannya dia itu ada mengalami peningkatan berat badannya. Jadi intinya melihat pasien yang berkembang selama konsultasi dengan Kakak ini merupakan suatu kebanggaan lah ya. Ya tentu, karena dia ada perubahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kakak kan udah bekerja sebagai ahli gizi selama 5 bulan, sudah melewati proses suka dan duka dan lain sebagainya. Ada nggak sih Kak hal yang ingin Kakak capai di masa depan? Oh, tentu ada ya. Yang pertama itu saya pengen lanjut lagi kuliah ke S1. Terus yang kedua itu saya pengen membuat catering diet makanan,
karena kan di sini belum ada ya catering diet untuk makanan pasien. Kita kan udah berbincang-bincang cukup lama nih Kak. Iya. Kakak juga udah nyeritain perjalanan kakak menyelesaikan studi, suka dan duka kakak selama menjadi ahli gizi, apa yang ingin kakak capai ke depannya. Kira-kira ada nggak sih Kak nasihat dan pesan dari kakak untuk teman-teman yang mau menjadi ahli gizi ke depannya? Oke, untuk adik-adik semua yang pengen masuk jurusan gizi, kalian jangan takut untuk masuk jurusan gizi ini. Takutlah nanti nggak ada peluang kerja, itu jangan takut. Karena jurusan gizi ini untuk prospek kerjanya itu sangat luas. Kita bukan hanya bekerja dari bidang kesehatan, kita juga bisa bekerja di bagian perusahaan makanan, kita juga bisa bekerja di bagian catering. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian hasil wawancara dari kami. Saya sebagai pewawancara meminta maaf atas kesalahan yang mungkin saya lakukan tanpa sengaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.